Bihamdi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kembali lagi di pertemuan mata kuliah Ekonomi Digital kelas D, program studi Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 2 atas nama Selva Rizkia, Muhammad Faizin, Putri Adiyasari, Ramal Lufia, Hasanul Eka akan membahas tentang startup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang startup. Apa sih startup itu? Startup adalah sebutan bagi perusahaan rintisan atau sebutan yang mengacu pada sebuah perusahaan yang belum lama berjalan. Sebagian besar perusahaan yang masuk di dalam bisnis startup ini ialah perusahaan yang baru berdiri serta juga di dalam tahap pengembangan dan juga masih mengkaji pasar yang tepat untuk dapat memasarkan produk mereka. Nah, startup tersebut merupakan perusahaan yang baru saja dibangun atau didirikan serta juga berada di dalam tahap atau fase pengembangan serta juga penelitian untuk dapat menemukan pasar yang tepat. Mari kita lihat pendapat para ahli mengenai startup. Menurut Neil Blumenthal, co-founder dan co-CEO dari Warby Park, mengemukakan bahwa startup ini merupakan suatu perusahaan yang bekerja untuk bisa atau dapat memecahkan suatu masalah di mana solusinya tersebut tidak jelas serta kesuksesannya tersebut tidak dijamin. Menurut Adoration, co-founder dan CEO dari Homejoy, yang merupakan salah satu hottest US startups pada tahun 2013, mengemukakan pendapatnya bahwa startup is state of mind atau startup ini merupakan keadaan pikiran. Sedangkan menurut Merriam-Webster, pada kamusnya, mengungkapkan bahwa startup ini merupakan sebuah perusahaan bisnis pemula. Dan The American Heritage Dictionary mengungkapkan bahwa startup ini merupakan bisnis yang baru saja memulai operasinya. Materi selanjutnya mengenai perkembangan startup di Indonesia dan dunia. Di sini yang saya akan bahas pertama adalah sejarah awal mulainya startup muncul. Awal mula bisnis startup berkembang pada tahun 1998 yang dimulai dari munculnya berbagai bisnis melalui website pribadi sebagai medianya. Perkembangan internet tentu saja mempengaruhi pula perkembangan startup di Indonesia, di mana masyarakat sekarang semakin gemar melakukan sesuatu secara online. Kesuksesan para pengusaha startup besar di Indonesia menjadi suatu penggerak utama popularitas bisnis startup di Indonesia. Startup pun dikategorikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu startup yang membuat game, pendidikan, dan perdagangan. Saat ini banyak startup lokal yang berhasil seperti Tokopedia, Gojek, Ruang Guru, Traveloka, Bukalapak, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan perkembangan startup di dunia sudah sangat berkembang dengan pesat. Startup internasional sudah banyak yang berkembang seperti Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga startup di dunia sudah sangat berkembang. Untuk penjelasan selanjutnya adalah startup global. Dan banyak sekali startup yang ada di dunia, bahkan sering kita gunakan sehari-hari. Contoh adalah Spotify. Spotify merupakan layanan streaming musik digital, podcast, dan video yang akan memberi akses ke seluruh jutaan lagu dan konten lain dari artis di seluruh dunia. Spotify juga menyediakan manajemen hak digital yang melindungi konten dari label rekaman dan perusahaan media. Spotify berdiri pada tahun 2006 di Swedia.
oleh Daniel Ek dan Martin Lorenzen. Tujuan mereka mendirikan Spotify adalah untuk memberantas pembajakan musik digital yang makin meningkat pada awal tahun 2000-an. Pada mulanya, Martin Ek dan Lorenzen sulit mendapatkan investor karena banyak yang menilai kalau pendapatan di Spotify jauh lebih sedikit daripada layanan berbayar seperti iTunes. 7 Oktober 2008, Spotify mampu meyakinkan label rekaman berbagai konten, sehingga mendapat imbalan 20% saham agregat, indeks pasar atau rata-rata industri. Tahun 2009, Spotify mendapat atensi dari Facebook. Nilai pasar Spotify pada tahun 2010 menyentuh angka 4 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun 2011, Facebook menggandeng Spotify sebagai partnernya ketika platform itu merilis layanan di Amerika Serikat. Spotify langsung mendapat 1 juta pelanggan premium dan meningkat menjadi 5 juta setahun setelahnya. 2012, Spotify memiliki 18 miliar track lagu dan 20 juta pengguna. 2014 sendiri, Spotify mengalami kontra dengan penyanyi ternama karena perihal pembayaran. Pada tahun 2016, penggunanya kian bertambah tiap kuartal hingga sekarang. Di tahun 2019 sendiri, Spotify merilis program Spotify Wrapped kepada para pengguna. Dan pada akhirnya, Spotify berhasil mempunyai investasi pasar senilai 26,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 400 triliun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh kedua teman saya dari kelompok ini. Kali ini saya akan membahas mengenai startup di Asia, yaitu TikTok. Saat ini TikTok sedang menjadi aplikasi yang sedang booming di kalangan masyarakat seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Hal ini karena TikTok merupakan jaringan sosial dan platform video musik yang membolehkan penggunanya membuat dan menyebarkan video musik mereka sendiri dan mereka bebas berekspresi di dalam aplikasi tersebut. Perjalanan TikTok menjadi sebuah aplikasi dimulai pada tahun 2016 ketika perusahaannya ByteDance memperkenalkan TikTok ke halayak umum. Kemudian pada tahun 2017, ByteDance, perusahaan induk TikTok, mengakuisisi Musical.ly, yang kemudian menggabungkannya dengan TikTok pada tahun 2018, sehingga pada tahun yang sama TikTok bisa masuk ke pasar United States atau Amerika. Pada tahun yang sama juga di Indonesia terjadi pemblokiran aplikasi TikTok karena dianggap merusak moral bangsa. Sehingga pada saat itu image TikTok di Indonesia berkonotasi negatif. Pada tahun 2019 terjadi kejadian serupa juga yang menyebabkan TikTok dilarang juga di India. Pada tahun 2020 ada isu mengenai TikTok melakukan penjualan data penggunanya, tapi hal tersebut telah dibantah oleh ByteDance selaku induk perusahaan TikTok. Menurutnya hal itu tidak benar karena data base TikTok aman berada di Singapura. Dan pada tahun ini TikTok berhasil menduduki peringkat 6 sebagai aplikasi yang diunduh paling banyak. Nah, di sini bisa dilihat negara dengan pengguna TikTok terbesar yaitu di India dengan pengguna sebesar 99 juta pengguna aktif setiap bulannya. Di sini juga bisa dilihat kalau Indonesia menempati posisi 4 dengan pengguna aktif setiap bulannya yaitu 30 juta orang per bulannya.
Selama karirnya menjadi sebuah aplikasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020, aplikasi ini telah diunduh sebanyak 2 miliar unduhan selama 4 tahun dalam kurun waktu yang sangat singkat, dengan total pengguna yang sampai 779 pengguna dari tahun 2016 sampai 2020. Angka 779 juta ini merupakan pengguna aktif ya setiap bulannya. Hal ini juga menyebabkan TikTok mengalami pertumbuhan pengguna sebesar lebih dari 1000% dari Januari 2019 yang hanya sebesar 55 juta pengguna. Dari sini, TikTok berhasil membukukan laba sebesar 176,9 juta US dollar. Jika dirupiahkan, itu setara dengan 2 triliun rupiah. Sebenarnya dari sini apa yang menyebabkan aplikasi ini tuh menjadi sangat booming di seluruh dunia, khususnya di kalangan para remaja. Yang pertama, karena durasi video yang sangat singkat dan pembuatannya cenderung lebih mudah. Tidak seperti YouTube ya yang durasinya lumayan panjang dan proses pembuatannya juga lumayan panjang. Membutuhkan aplikasi kedua juga seperti Flamingo, InShot, dan lain-lain. Tapi di TikTok semuanya bisa dilakukan dalam satu aplikasi dan gak ribet juga dan cuma dalam waktu 15 detik. Jadi siapa aja bisa buat, sangat menjangkau banyak kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Silva Rizkia sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi mengenai startup di Indonesia. Hingga saat ini, berdasarkan Startup Report 2019, sudah ada 6 startup yang masuk jajaran daftar Unicorn Indonesia hingga tahun 2020. Nah, berikut daftar startup yang menyandang status Unicorn Indonesia hingga tahun 2020. Di deretan pertama dipimpin oleh Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, Kevin Alwi, dan Misala Ngelumoran pada tahun 2010. Dalam perjalanannya, Gojek menjadi startup Indonesia pertama yang meraih gelar unicorn di tahun 2017. 2 tahun setelahnya, Gojek memastikan status barunya menjadi Dekakon. Gojek ini memulai bisnisnya sebagai layanan ojek motor panggilan lewat call center. Berbagai pengembang fitur aplikasi mereka lakukan dari yang awalnya hanya transportasi seperti GoRide dan GoCar hingga variasi layanan seperti GoFood, GoSend, GoMessage, dan lainnya. Nah, Gojek sudah memasuki pasar di berbagai negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Selanjutnya di deretan kedua ada Tokopedia. Tokopedia pertama kali didirikan oleh 2 sekawan yaitu William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tahun 2009. Startup di bidang e-commerce ini mendapat status Unicorn Indonesia di tahun 2017 dan di tahun yang sama juga mengumumkan perolehan pendanaan senilai total 1,1 miliar dolar atau lebih dari 14 triliun rupiah. Wow, keren. Di posisi ketiga ada Traveloka. Traveloka didirikan oleh Ferry Unardi, Albert Zhang, dan Derianto Kusuma pada tahun 2012. Berpusat pada bidang pemesanan hotel dan travel, perusahaan ini merupakan startup travel di Asia Tenggara yang menyandang status unicorn. Gelar unicorn sudah diraih Traveloka sejak Juli 2017. Kini, tidak hanya dikenal sebagai unicorn di vertical online travel, Traveloka saat ini sudah melanglang buana di 7 negara. Wow, keren bukan? Fokus layanannya tidak hanya akomodasi dan transportasi, bisnis perusahaan kini sudah merambah ke gaya hidup dan finansial. Di posisi keempat ada Bukalapak. Bukalapak masuk dalam daftar startup unicorn Indonesia di bidang e-commerce. Di bidang e-commerce kedua setelah Tokopedia yang mendapat gelar unicorn. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki bersama 2 orang temannya yaitu Nugroho Herusyono dan Fajrin Rosyid pada tahun 2010.
Kini, status Bukalapak bukan lagi startup. Masuk ke tahun ke-10, perusahaan mencapai milestone dengan lebih dari 70 pengguna dan kunjungan ke aplikasi tembus hingga 420 juta kali per bulan. Ada 5 juta pelapak dan 3 juta mitra Bukalapak telah bergabung. Selanjutnya, di posisi kelima diduduki oleh OVO. OVO pertama kali diluncurkan pada Maret 2017. Berada di bawah naungan VT Visionet International, startup di bidang e-wallet, OVO resmi menyandang status unicorn pada tahun 2019. OVO ini merupakan penyedia layanan pembayaran elektronik yang dibesut oleh grup Lipo. OVO menjadi e-wallet yang paling populer di Indonesia dan menempati posisi kedua sebagai dompet digital yang paling sering digunakan di negara ini. Di posisi kelima ada JDID. JDID pertama kali mulai beroperasi di Indonesia pada November tahun 2015. Situs e-commerce yang memiliki jargon menjual barang dengan jaminan asli tersebut hadir ke Indonesia sebagai hasil kerjasama strategis antara raksasa e-commerce Tiongkok yaitu JD.com dan Privat Equity Provident Capital.